Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur kepada Allah, dan tidak lupa di subuh kali ini sesudah salat subuh kita mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, yang itu bisa kita amalkan dan juga kita bisa sampaikan pada orang lain. Dan demikian juga sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi atas ilmu, sebagaimana kita berdoa kepada Allah diberikan rezeki yang halal. Sebab ketiga hal tadi merupakan kunci juga di antara kunci-kunci kebahagiaan. Seorang hamba diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga amalan yang diterima, dan juga rezeki yang halal. Maka terhadap ilmu ada tiga kewajiban yang wajib kita lakukan. Yang pertama adalah ta'allumuh, mempelajarinya. Yang kedua adalah ayya'mala bih, mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah menyampaikannya, ayat wan nas, menyampaikan dan mengajak manusia kepada ilmu tersebut. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kitab Riyadhus Shalihin pada bab At-Taubah, masih pada hadis tentang Ka'ab bin Malik, tentang taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa hadis yang panjang ini berlatar belakang tentang peperangan Tabuk, di mana ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mereka tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihad dalam perang Tabuk tersebut. Dan ketiganya menyatakan apa adanya, tidak mencari alasan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang di saat ketiga kaum munafik mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan berbagai macam alasan, sehingga mereka didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa mereka adalah orang munafik. Dan penting kita jelaskan di sini bahwa Rasulullah SAW mulai mengambil tindakan tegas terhadap kaum munafikin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul maksudnya, dia juga menyertai Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Akan tetapi dia memimpin sahabat-sahabatnya dari kalangan munafikin. Dan sebelumnya kaum munafikin membangun satu masjid yang dinamakan dengan Masjid Dirar, dan mereka meminta Rasulullah SAW untuk sholat di Masjid Dirar tersebut. Rasulullah SAW menyatakan nanti sepulangnya dari peperangan Tabuk, saat di Tabuk, Rasulullah SAW diberitahukan bahwa masjid tersebut adalah masjid yang dibangun bukan atas landasan iman, akan tetapi adalah kemunafikan dan menimpakan kemudaratan pada kaum muslimin. Maka sepulangnya Rasulullah SAW dari peperangan Tabuk, beliau kemudian menghancurkan dan membakar masjid tersebut. Peristiwa yang lain, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tokoh munafik yang bernama Ubay bin Salul itu sakit kemudian wafat, dan dia sebelum wafat meminta Rasulullah SAW untuk mensolati jenazahnya, dan meminta baju daripada Rasulullah SAW untuk dijadikan kafan, sebagaimana disebutkan pada sebagian kitab-kitab sejarah. Hal yang lain, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sepulangnya dari peperangan Tabuk, anak beliau yang bernama Ibrahim itu menderita sakit, dan ini salah satu hal yang sangat menyedihkan Rasulullah SAW, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa semua anak Rasulullah SAW terutama laki-laki itu semuanya wafat.
Dan ketika beliau mempunyai anak yang bernama Ibrahim, maka beliau sangat senang. Dan itu merupakan kesedihan Rasulullah SAW ketika sakit kemudian wafat, sampai-sampai Rasulullah SAW meneteskan air mata dan menangis. Dan ada beberapa peristiwa yang lain jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penting juga kita katakan di sini bahwa sebagian para sahabat yang ikut serta dalam peperangan Tabuk, mereka tidak memahami atau belum memahami bagaimana mungkin melewati perjalanan yang sangat luar biasa meletihkan dengan jarak yang sangat luar biasa panjang dan juga mengorbankan nyawa dan jiwa, tetapi ketika datang di Tabuk tidak bertemu dengan pasukan. Sebagian para sahabat karena mereka menyangka bahwa mereka akan berjibaku antara hidup dan mati, kemudian antara syahadat menemukan syahid atau mereka menang dan mendapatkan ghanimah perang. Nah, kondisi di Tabuk itu di antara keduanya, tidak juga menang secara jelas. Demikian juga tidak ada para sahabat yang syahid di pedang musuh. Nah, akan tetapi yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu sangatlah luar biasa sebetulnya. Rasulullah SAW bisa mengokohkan pengaruh kaum muslimin di Tabuk, kemudian mengadakan beberapa perjanjian dengan suku-suku Arab di wilayah Syam. Nah, sebagian para sahabat karena ketidaktahuan mereka menyangka bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada tujuan peperangan. Maka sebagian mereka mungkin saja merasa bahwa ini adalah perjalanan yang sangat meletihkan, akan tetapi tidak menemukan syahid. Dan Rasulullah SAW kemudian menghibur mereka. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hadis ini, hadis Ka'ab bin Malik, sebagaimana kita ketahui beliau tiga orang, yakni Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi'ah, kemudian juga Umayyah bin Hilal, itu diboikot oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin satu kota di Madinah. Sehingga sebagaimana kita katakan, tidak ada yang mengajak mereka untuk berbicara, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menjawab salam, dan hal-hal yang semacamnya daripada interaksi dan kedekatan sosial yang biasanya lazimnya didapati oleh mereka yang hidup pada satu kota atau komunitas. Nah, yang demikian berjalan selama 40 hari. Yang demikian berjalan selama 40 hari. Kemudian pada hari ke-40 datanglah perintah Rasulullah SAW supaya ketiga orang tadi menjauhi istrinya, ya, menjauhi istrinya. Maka demikianlah yang dilakukan oleh ketiga orang sahabat tadi. Kita lanjutkan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza madat 40 minal 50 wastalabathil wahyu idza Rasulullah SAW ya'tini faqala inna Rasulullah SAW ya'muka an ta'tazila imra'ataka. Maka ketika telah lewat hari yang ke-40 jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, datanglah perintah daripada Rasulullah SAW supaya mengiktizal atau menjauhi istri-istri masing-masing. Fakultu, maka aku pun berkata, utalliquha ya Rasulullah, apakah aku harus mentalak istriku? Dikatakan demikian kepada utusan Rasulullah SAW. Amadza af'al, apakah yang aku lakukan? Maka utusan Rasulullah SAW menyatakan, la bali tazilha fala taqrabannaha, hanya dikucilkan saja. Maksudnya jangan dekat-dekat dengan istrinya dan berpisah daripada istrinya untuk sementara waktu. Demikian juga yang Rasulullah SAW lakukan dan perlakukan kepada dua orang sahabat, kepada Umayyah bin Hilal dan juga kepada Murarah. Faqultu limra'ati ilhiki bi ahliki, wahai istriku, pulanglah engkau ke keluarga engkau. Hatta yaqdiyallahu fi hadzal amra, sampai Allah Subhanahu wa taala nanti memutuskan perkara ini. Adapun istrinya Hilal bin Umayyah, karena beliau adalah seseorang yang sudah mulai lanjut usia dan tidak ada yang mengurusi keperluan dan kebutuhan beliau, datang kepada Rasulullah SAW minta izin supaya diperkenankan tetap satu rumah. Dan Rasulullah SAW mengizinkan seraya berkata bahwa
janganlah sampai Umayyah mendekati engkau. Kata istrinya, "Pawallah, demi Allah, ma zala yabki mundhu kana min amrihi ma kana ila yaumi hadha." Ya Rasulullah, suamiku tidak ada lagi hasrat. Sejak pertama kali sampai saat ini, setiap hari yang dia lakukan adalah bersedih dan menangis. Faqala li ba'du ahli, maka keluargaku pun, kata Ka'ab bin Malik berkata, dan memujuk kepadaku supaya aku meminta izin kepada Rasulullah supaya istriku tetap satu rumah. Naam. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, "Thumma sallaitu salatal fajri sabaha khamsina lailatan ala dhahri baitin min buyutina." Kemudian tepat pada hari ke-50 di waktu menjelang subuh, ketika aku salat subuh, kata Ka'ab bin Malik, di atas atap rumahku. Ya, biasanya masyarakat Arab itu punya sutuh atau kalau kita sebut semacam atap, tetapi bisa dilakukan aktivitas di atasnya. Fabaina ana jalisun 'alal halil lati dzakarallaha ta'ala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahabat. Ketika kesulitan itu telah memuncak, kata Ka'ab bin Malik, kemudian bumi yang lapang itu terasa sempit. Sami'tu sawta sarikhin aw fi ala sal'in yaqulu bi ala sautihi ya Ka'ab bin Malik abshir. Ketika aku sedang bersedih demikian, merasa terhimpit, merasa galau, gundah dan gulana, aku mendengar satu teriakan. Apa teriakan itu? Abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Fakharatu sajidan, maka aku pun langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu annahu qad jaa faraj. Aku mengetahui bahwa penderitaanku yang sangat mendalam ini sudah berakhir, bahwa Rasulullah SAW telah memaafkanku, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu menerima taubatku dan kedua orang sahabatku. Fa'adzana Rasulullah SAW an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salat al-fajri. Dan Rasulullah SAW ketika salat subuh di Masjid Nabawi, beliau berkata kepada para sahabat, mengumumkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya menerima taubat 3 orang sahabat kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, tetapi pada 3 sahabat tadi, tidak kepada kaum munafikin. Dan ayat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum. Ya. Ayat yang dimaksud adalah, dan atas 3 orang yang mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk, sampai ketika mereka merasa kesempitan dan bumi yang lapang terasa sempit, dan mereka meyakini tidak ada solusi melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih serta penyayang. Naam. Selanjutnya kata Ka'ab bin Malik, kemudian dia melanjutkan ceritanya, hina shalla salat al-fajr fadhahaba an-nasu yubashshirunana fadhahaba qibala sahibayya mubashshirin wa raqada rajulun ilayya farasan wa sa'a sa'in min aslam kibali. Maka ada sahabat yang bergegas datang ke rumahku, terutama daripada Bani Aslam. Wa kana sautu asra'a minal faras, dan ada seseorang yang menunggang kuda bergegas memberitahukan kepadaku tentang bahwa taubatku telah diterima, tentang bahwa wahyu telah diturunkan. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya faqasawtuhuma iyyahu bi bisyarati. Maka yang pertama kali sampai datang kepadaku, ya, dia menceritakan bahwa wahyu telah diturunkan, bahwa taubatku telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun sangat senang.
sampai saking senangnya aku lepas pakaianku dan aku kenakan kepada dia sebagai hadiah. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idin, padahal aku tidak punya pakaian di hari itu, dan aku pun bergegas wasta'altu thawbai, aku bergegas meminjam 2 helai pakaian untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falabastuhuma wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqanin nasu faujan yuhanniuni bitaubah. Maka sebagian sahabat pun datang kepadaku, ya berkelompok mengucapkan selamat dan juga kegembiraan atas diterimanya taubatku. Kita bisa bayangkan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang langsung diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa taubatnya diterima. Tentu itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tidak terbayang misalkan jikalau ada seorang mukmin, contohnya misalkan manusia seperti kita, ketika kita bertaubat kemudian langsung kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, tentu itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Oleh karena itulah para ulama menyatakan yang dimaksud dengan Aid atau hari raya itu adalah hari ketika seseorang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib ketika beliau berkata, di malam Idul Fitri aku tidak tahu apakah aku mengucapkan kalimat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jikalau aku mengetahui ada di antara kita yang amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah aku mengucapkan selamat jikalau ada di antara kita yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa ahadun, tidaklah ada seseorang ya'lamu, dia mengetahui secara pasti apakah taubatnya telah pasti diterima oleh Allah, apakah amalnya telah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diriwayatkan dari sebagian para ulama perkataan, lau anni a'lamu anna Allah taala taqabbala minni amalan dzalika lahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya aku mengetahui secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalku, satu amalku aku pasti mengetahui dan itu berbuah pahala serta keridhaan, maka yang demikian lebih aku senangi daripada dunia dan seisinya. Naam. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, hatta dakhaltul masjid fa idza Rasulullah SAW jalisun haulahun nas. Aku pun bergegas menemui Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi dan aku dapatkan Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi oleh para sahabat. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu yuhawwilu hatta safahani wa hanna'ani. Maka Talhah bin Ubaidillah bergegas melihat aku masuk pintu masjid. Talha bin Ubaidillah bergegas berdiri dan menyongsong menyambutku dan mengucapkan selamat bahwa taubatku telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna litahnika taubatullahi alaika. Ya, bergembiralah atas taubat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallah ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh, maka satu-satunya orang yang berdiri itu adalah Talhah bin Ubaidillah. Fakana Ka'bun la yansaha li Talhah. Faqala Ka'bun falamma sallamtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika aku datang menghadap Rasulullah SAW dan wajah Rasulullah SAW itu bersinar, dan adalah Rasulullah SAW ketika senang maka wajah beliau bersinar seperti rembulan, seperti indahnya rembulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami melihat daripada wajah Rasulullah SAW. Ketika aku telah duduk, aku berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an khali amin mali sadaqatan lillah ilallah wa ila rasulih. Ya Rasulullah, aku sangat senang semua hartaku aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi di antara kebiasaan para sahabat yang unik jamaah dari Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat jika melakukan satu dosa
Jikalau mereka melakukan satu kesalahan, maka mereka bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika mereka ingin menemui Rasulullah SAW, sebagian di antara mereka bersedekah terlebih dahulu. Demikian juga ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam kondisi sangat senang, maka mereka melakukan dan mengeluarkan sedekah. Faqala Rasulullah SAW, amsik, ya peganglah, tetaplah harta tersebut pada engkau sebagiannya, bahwa khairul lak, itu lebih baik bagi kalian, itu lebih baik bagi engkau, kata Rasulullah SAW. Kemudian jemaah dan mata Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW memberitahukan taubatnya Ka'ab bin Malik ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah taubat ini karena engkau yang telah menerima ataukah karena Allah?" Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah langsung yang telah menurunkan wahyu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat, ya, dan mengampuni dosa Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin dan ansar yang mengikuti Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk, sampai pada kelanjutan ayat wa ala thalathatil ladzina khulifu, dan Allah Ta'ala juga telah mengampunkan kesalahan 3 orang yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk tersebut. Naam. Maka Ka'ab pun berkata, wallah, demi Allah, ma an'amallahu alayya min ni'matin qattu, tidak ada nikmat Allah yang melebihi besarnya nikmat bahwa aku, taubatku telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sejak aku diberikan hidayah masuk ke dalam Islam. Jadi Ka'ab bin Malik menyatakan tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan saat beliau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fi nafsi min sidki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla akuna kadzabtu, dan aku tidak sampai berbohong mencari alibi dan alasan ketika aku tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Fa ahlaka kama halakal ladzina kadzabu, adapun yang lainnya mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam dari mereka dari kalangan kaum munafikin. Naam. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ujung hadis ini disebutkan oleh rawi hadis bahwa adalah Rasulullah SAW ketika keluar perang Tabuk itu di hari Kamis pada tanggal 9 Rajab, wallahu taala alam bisawab, sehingga Rasulullah SAW beliau menyenangi untuk keluar untuk safar dan perjalanan jauh pada hari Kamis. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada puluhan ayat yang memuji dan merekomendasikan mentazkiyah para sahabat di dalam Al-Quran. Ada 30-an ayat, tetapi semuanya secara umum menyebutkan tentang sifat-sifat yang baik dari kalangan para sahabat. Demikian juga rekomendasi, tazkiyah, pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama yang disebutkan nama secara person hanyalah Zaid bin Harithah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran memang tidak disebutkan nama para sahabat, tetapi tersirat secara jelas dengan sebutan misalkan Muhajirin wal Ansar, dengan sebutan yang lain-lainnya dengan kata ganti, kecuali seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah, seorang yang merupakan anak angkat daripada Rasulullah SAW, namanya disebutkan Zaid di dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW saat itu ia mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak, dan kemudian sempat disebutkan namanya adalah Zaid bin Muhammad, tetapi kemudian dibetulkan oleh Al-Quran, yang betul adalah Zaid bin Harithah, nasabnya kembali kepada bapaknya. Dan saat itu ketika Zaid bin Harithah bercerai daripada istrinya yang bernama Zainab bintu Jahsy, karena Zainab bintu Jahsy merasa tidak satu level
bahwa Zaid bin Harithah ini adalah budak, walaupun dulu Zaid bin Harithah ini jadi budak bukan karena tawanan perang tetapi karena diculik, dan itu adalah perlakuan atau proses seseorang menjadi budak yang dipaksakan. Nah, Zainab bintu Jahsy merasa tidak satu level dengan Zaid bin Harithah, kemudian terjadilah semacam ketidakdekatan, ketidakharmonisan, sampai kemudian Zaid bin Harithah menceraikan istrinya Zainab bintu Jahsy dan Rasulullah SAW menikahi Zainab bintu Jahsy. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membayangkan betapa bahagianya. Kita saja mungkin tidak bisa terbayangkan kalau kita mendapatkan pujian langsung dari atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala, langit yang ketujuh daripada arsy Allah Subhanahu wa taala, atau diterimanya taubat atau diterimanya amalan. Maka ini menunjukkan kedudukan ya Ka'ab bin Malik dari awalnya seseorang yang merasa ya sangat galau, merasa sangat sedih, merasa bahwa derajatnya telah jatuh pada titik nadir yang paling rendah, kemudian merasa derajatnya kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat penting untuk berkata dan berperilaku jujur kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Hikmah yang lain yang kita bisa ambil jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa tentang al-hajar wa tahdhir, sebagaimana yang dulu telah kita sebutkan, bahwa itu seperti obat, dan Rasulullah SAW seperti tabib yang beliau mengetahui kadar yang terbaik daripada hajar dan tahdhir ini, dan itu beliau terapkan, kepada Ka'ab, kepada Murarah bin Hilal, kepada Umayyah bin Hilal, dan juga kepada Murarah. Dan yang demikian kata para ulama itu harus mengikuti kaidah-kaidah, sebab hukum asalnya seorang muslim adalah salamatul i'tiqad. Hukum asalnya seorang muslim kita pandang i'tiqad, akidahnya betul, sebagai husnudzon kita kepada kaum muslimin. Jadi ketika kita tidak kenal kepada seorang muslim, maka kita harus husnudzon. Dan yang kedua, kita tidak boleh menguji, tasnifun nas, menggolokkan manusia. Oh, ini masuk golongan ini, oh ini golongan ini. Si fulan harus ditanya-tanya dulu apakah dia intima atau afiliasinya ke golongan mana. Ya, tidak dilakukan ujian terhadap kaum muslimin kecuali jikalau kita berhak melakukannya atau kita mempunyai maslahat. Contohnya misalkan seseorang mau mantu, ya ditanya calon mantunya ya tentang akidah terutama. Nak, kamu paham enggak apa itu kesyirikan, apa itu kebid'ahan, apa itu tauhid? Kamu tahu enggak masalah ini dan selanjutnya? Ya, jadi jikalau ada maslahat yang rajihah di sana. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmat Allah SWT, maka yang berlaku adalah salamatus sadar, dan dia menganggap orang lain itu salamatul mu'taqad. Dia husnudzon dan dia menganggap bahwa muslim yang lain akidahnya betul, kecuali jikalau dia tahu secara jelas bahwa si fulan di atas penyimpangan, bahwa si fulan di atas kesesatan. Maka yang wajib dia lakukan adalah menasehatinya. Maka yang dia wajib lakukan adalah menasehatinya, mengingatkannya, dan memberikan masukan, sebab itu adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Adapun yang selanjutnya kata para ulama, dibedakan antara orang awam dengan tokohnya. Adapun tokohnya maka dijauhi, sebab syubhat itu sangatlah berbahaya. Adapun orang awam tidak diberlakukan sebagaimana tokohnya karena kejahilan dia. Kemudian yang selanjutnya, bahkan terhadap orang awam, jikalau ada maslahat setelah dinasihati, diajarkan dan juga dijelaskan, jikalau ada maslahat yang rajihah, maka dilakukan al-hajar wa tahdhir, dilakukan semacam boikot tadi, kalau kondisinya memberikan efek positif. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, itu adalah komunitas yang terbentuk di mana dominannya adalah beriman, bertakwa, semangat jihad,
Kemudian dalam kondisi demikian ketika dilakukan boikot maka akan ada efek yang diharapkan. Orang yang menyimpang akan kembali, orang yang tidak semangat menjadi semangat. Itu tujuannya sebagai obat. Adapun ketika masyarakat telah rusak, kemudian kemaksiatan lebih dominan, tidak selayaknya seseorang mempraktekkan hadzar dan tahdzir secara sembarangan, sebab itu akan menimbulkan kerusakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu ringkasnya hadis yang panjang yang kita bacakan daripada hadis Ka'ab bin Malik. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjut pada hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya juga berkenaan dengan taubat, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Nujaid. Naam. Yakni Imran bin Husain Al-Khuzai. Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, tentang taubatnya seorang wanita daripada dosa zina. Sebagaimana kita ketahui bahwa zina itu adalah dosa yang sangat besar, dan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ittaqu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 induk dosa besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, dan demikian juga menuduh wanita baik-baik berbuat zina, dan juga mempelajari ilmu sihir. Itu adalah 7 induk dosa besar, dan zina ini wajib dijauhi. Dan zina hukumannya adalah rajam sampai mati ketika seorang muslim statusnya sudah menikah atau pernah menikah. Nah, uniknya di kalangan para sahabat terjadi 2 kali kejadian di mana ada 2 orang sahabat yang berzina. Yang pertama laki-laki, namanya adalah Ma'iz bin Malik Al-Aslami. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau tergoda sebagai seorang manusia pada seorang budak yang cantik yang dimiliki oleh sahabat yang lain yang bernama Hazzal. Maka terjatuhlah intinya dalam zina Ma'iz bin Malik Al-Aslami ini. Kemudian kata Hazzal, kamu tidak bisa mendapatkan ampunan Allah kecuali datang kepada Rasulullah SAW dan minta dibersihkan, datang kepada Rasulullah SAW dan minta disucikan. Dan yang kedua adalah hadis yang sedang kita bacakan ini, yakni seorang wanita daripada Juhainah. Tetapi sebagian hadis yang lain menyebutkan daripada Ghamidiyah. Ini adalah sosok yang sama. Sebagian hadis menyebutkan dari Juhainah, sebagian hadis menyebutkan daripada Al-Ghamidiyah. Nah, kita bacakan hadisnya daripada Abi Nuzaid Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah SAW wa hiya hubla min az-zina. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW kena hamil disebabkan oleh zina. Faqalat, maka wanita tadi berkata, ya Rasulullah, sabtu haddan faqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku terjatuh pada maksiat yang mewajibkan had. Ya, di dalam Islam ada namanya had. Had itu adalah hak Allah. Contohnya misalkan seseorang ya melakukan had, mabuk-mabukan, misalkan berzina atau yang semacamnya, maka itu disebut dengan had. Jadi ada had, ada qisas, ada namanya jinayah. Dan had ini tidak jatuh dengan pemaafan daripada otoritas atau orang yang berhubungan, akan tetapi dia wajib ditegakkan atasnya hukuman had. Adapun qisas maka bisa jatuh dengan pemaafan daripada mereka yang dizolimi. Naam. Asabtu haddan faqimhu alayya. Aku terjatuh dalam dosa had. Dosa had maksudnya adalah zina di sini. Pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqalat ahsin ilaiha. Maka Rasulullah SAW memanggil walinya.
wali dari sang wanita tadi. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa kemungkinannya wanita ini adalah seorang gadis. Ya, seorang gadis. Tidak ada suami, kemudian hamil. Maka Rasulullah SAW memanggil keluarganya. Faqala ahsin ilaiha. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada keluarga wanita tadi, ahsin ilaiha, perlakukanlah dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini, kalau dia telah melahirkan datanglah kepadaku. Fa fa'ala fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sang wali tadi pun keluarganya melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa syuddat 'alaiha thiyabuha, maka wanita tadi kembali datang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi sudah melahirkan dan dilaksanakanlah rajam atasnya. Dan dalam riwayat yang lain yang sangat panjang, yang agak panjang maksudnya, wanita tadi datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tegakkanlah atasku had. Tegakkanlah atasku had. Maka Rasulullah SAW mengabaikannya. Ya, beliau seakan-akan tidak mendengar perkataan sang wanita tadi. Kemudian wanita tadi berkata sampai 3 kali, ya Rasulullah, sucikanlah, aku telah melakukan zina, ya, dan telah hamil. Apakah engkau ingin menolakku sebagaimana engkau telah menolak Ma'is bin Malik al-Aslami? Sebagian para ulama menyebutkan kejadiannya tidak begitu lama berselang. Awalnya menimpa Ma'is, kemudian wanita daripada Ghamidiyah tadi. Kalau dalam kisah Ma'is, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ma'is datang kepada Rasulullah SAW meminta supaya disucikan. Rasulullah SAW kemudian menyatakan, irji' wastaghfirillah, engkau pulang saja, taubat dan istighfar kepada Allah. Ya Rasulullah, tegakkan atasku hukuman, sucikan aku. Kata Rasulullah, pulang, engkau cukup taubat, istighfar di rumah engkau. 3 kali lagi sampai 4 kali kata para ulama. Ya Rasulullah, hukum rajamlah aku. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, alahu junun, apakah Ma'is bin Malik ini otaknya normal, sehat? Memastikan. Kata sahabat, ya Rasulullah, sehat. Kata Rasulullah SAW, apakah dia syaribal khamra, mungkin saja habis minum minuman keras? Maka para sahabat pun mencium bau mulut si Ma'is bin Malik al-Aslami. Ya Rasulullah, enggak, dia tidak sedang mabuk. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, mari kita laksanakan rajam. Jadi sampai 4 kali Rasulullah SAW menyuruh apa? Si Ma'is bin Malik tadi untuk pulang. Sudah, tutupi saja, diam saja. Engkau telah berbuat zina, itu dosa engkau dengan Allah. Dan tidak ada saksi yang 4. Jadi kalau ada saksi 4 menyaksikan, maka pembelaan diabaikan. Tapi kalau tidak ada saksi 4, maka satu-satunya pembuktian adalah pengakuan. Di sini para ulama beda pendapat, apakah seseorang yang telah jatuh zina lebih utama mana, mengaku ataukah minta dirajam? Ya, kalau kita apa Pak pilihannya? Misalkan jatuh pada dosa yang wajib had, tentu kita milih taubat, ya kan? Nggak ada yang tahu. Nah, para ulama beda pendapat. Apakah yang lebih utama diam? Misalkan, la qaddarallah, semoga saja tidak menimpa kita dan kaum muslimin, perbuatan zina. Ketika seseorang jatuh dalam perbuatan zina, apakah yang lebih utama bagi dia bertaubat ataukah mengaku dan minta dirajam? Berdasarkan hadis siapa tadi? Ma'is bin Malik al-Aslami, yang lebih utama adalah diam. Yang lebih utama adalah diam selama tidak ada dipergoki oleh berapa tadi? 4 saksi. Jadi cukup diam, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah SAW mengabaikan pengakuan daripada si
Ma'is bin Malik al-Aslami tadi sampai 4 kali. Tetap ngotot mengaku. Maka Rasulullah SAW memastikan apakah otaknya sehat, apakah dia tidak sedang mabuk. Ketika dikatakan demikian, maka kemudian Rasulullah SAW merajam Ma'is bin Malik al-Aslami. Dan Rasulullah SAW setelah peristiwa itu sempat menegur Hazal. Ya Hazal, wahai Hazal, kenapakah engkau memerintahkan Ma'is bin Malik tadi untuk mengaku ke hadapanku? Jadi seakan-akan Rasulullah SAW menyalahkan tindakan Hazal. Sebagian para ulama menyatakan tidak, bahkan mengaku dan minta dirajam itu lebih utama. Itu lebih utama bagi keimanan dan juga keselamatan seorang muslim, sebagaimana yang menimpa Ma'is bin Malik dan wanita Ghamidiyah. Dijawab lagi oleh ulama yang menyatakan bahwa taubat lebih utama sebab dibedakan kasus antara Ma'is dengan wanita Juhainah atau Ghamidiyah. Kalau dalam kasus Ma'is bisa bertaubat diam-diam. Kalau dalam kasus wanita Ghamidiyah, karena beliau adalah gadis kemudian hamil, tentu saja tidak bisa diam-diam. Ya, tidak bisa diam-diam. Itu sebagian ulasan daripada para ulama. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, kemudian kelanjutan daripada hadis ini, faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Maka Rasulullah SAW kemudian parujima thumma shalla alaiha. Rasulullah SAW mensolati wanita Ghamidiyah. Demikian juga sebelumnya Rasulullah SAW mensolati Ma'is. Jadi keduanya telah bertaubat dan minta disucikan. Dalam kasus Ma'is, Rasulullah SAW bersabda, laqad taba taubatan law qusimat ala ahli al-madinati lawasi'athum. Sungguh Ma'is telah bertaubat taubat nasuha kepada Allah yang seandainya taubatnya dibagikan untuk semua penduduk Madinah yang telah melakukan dosa, itu cukup, kata Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah SAW bersabda demikian, seandainya taubatnya Ma'is ketika datang kepadaku dan kemudian merelakan dirinya untuk dirajam sampai mati, itu dibagikan ke seluruh penduduk Madinah yang telah terjatuh dalam dosa, itu cukup untuk mengampunkan dosa mereka. Di dalam hadis Juhainah, wanita Juhainah atau Ghamidiyah tadi, Rasulullah SAW beda redaksinya. Ketika diprotes oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, atusalli alaiha wahya zaniyah. Ya Rasulullah, engkau adalah Rasul yang mulia, bagaimana mungkin engkau mau mensolati wanita yang telah berbuat zina? Kata Umar bin Khattab, kenapa ya Rasulullah Anda mensolatinya? Maka Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab dengan menyatakan, laqad tabat taubatan law qusimat min sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Sungguh wanita ini telah bertaubat kepada Allah yang seandainya taubatnya dibagi untuk 70 penduduk Madinah yang telah terjatuh dalam dosa, itu akan mencukupi. Jadi kalau dalam hadis Ma'is tadi dibagikan pada seluruh penduduk Madinah, tapi dalam hadis wanita Ghamidiyah atau Juhainah ini dibagikan kepada berapa? 70 orang penduduk Madinah, maka itu akan mencukupi. Wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wajal. Apakah engkau mendapatkan kesungguhan iman, ketungguhan hati seperti wanita ini yang merelakan dirinya untuk dirajam dan disucikan? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat orientalis misalkan dari kalangan mereka yang non muslim, itu kan menuduh Islam ini penuh kekerasan, penuh darah. Lihatlah kalau orang membunuh dibunuh lagi, ya kan? Lihatlah kalau orang berzina maka dirajam, kalau mencuri maka
potong tangannya, agama yang penuh dengan kekerasan. Ya, digambarkan demikian. Padahal jamaah dari mata Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang ditampilkan itu tidak utuh. Kita bisa lihat misalkan hadis-hadis yang kita bacakan ini. Demikian juga kita bisa lihat hadis yang lain, seorang wanita penzina diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga hanya memberi minum anjing yang kehausan. Itu kan bukan peri kemanusiaan lagi, tetapi adalah sikap kemanusiaan bahkan terhadap hewan. Dan seorang perempuan masuk neraka padahal ahli ibadah, dia mengurung kucing. Ya, tidak bisa mencari makan kucingnya, kemudian kucingnya mati. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW terlihat welas asih beliau di sini kepada si Ma'is sampai 4 kali, sampai Ma'is teriak, "Ya Rasulullah, betul aku telah berbuat zina." Disuruh pulang juga nggak mau pulang. Baru kemudian dirajam oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada sang wanita dan janinnya. Ya, kata Rasulullah SAW, pulanglah sampai melahirkan. Setelah melahirkan, pulanglah sampai di sapi. Maka itu menunjukkan tentang betapa welas asihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, yang protes setelah Umar itu sebelumnya adalah Khalid bin Walid. Jadi Umar bin Khattab kan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapakah Anda mensolati wanita penzina ini?" Kata Rasulullah SAW, dia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagi 70 penduduk Madinah itu akan cukup. Sebelumnya ketika merajam itu yang berkata adalah Khalid bin Walid. Beliau melemparkan batu, kemudian terpercik, kemudian beliau merasa jijik. Wah, ini darah penzina. Maka Rasulullah SAW menyatakan, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat. Ya, lau kusimat ala sahibi maksin, seandainya itu diberikan untuk penarik pajak, itu akan mencukupi. Ya, taib jamaah, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan sehubungan dengan hadis yang kita bacakan tadi, hadis wanita Juhainah yang terjatuh dalam zina. Ya, silakan Pak. Mengaku, betul. Kalau sekarang ini kan karena postingan itu jadi tarik ya Ustaz. Siapa sih orang yang mati ya Ustaz? Postingan kenapa Pak? Kadang-kadang kalau rajam itu kan sepertinya tertangkap tangan kayak gitu Ustaz. Gimana hukumnya Ustaz kalau semacam itu kan ada babnya tadi bertaubat gitu kan. Nah itu kan kalau para sahabat kan mengaku mereka. Iya. Pahala yang besar sekali. Kalau sekarang ini kan orang-orang itu menutupi aibnya, seperti tangkap tangan itu kan sepertinya menghilangkan nyawa. Kayak mana Ustaz? Tangkap tangan ya? Ya, tangkap tangan jadi ingat KPK sini. Iya, jemaah rahmatullah SWT, memang saat ini kan yang berlaku di Indonesia itu kan kitab undang-undang perdata dan pidananya bukan dari Islam kan begitu ya. Yang berlaku kebanyakannya adalah warisan dari kolonial Belanda begitu ya. Nah, mengaku tadi jikalau yang diterapkan adalah syariat Islam, wabil khusus pada bab pidana, sehingga hukumannya rajam di dalam Islam. Ya, rajam di dalam Islam. Adapun di Indonesia zina ini kan tidak dipandang satu delik, hanya dipandang delik jikalau yang mengadu adalah pasangannya. Ya, atau ketiga itu dilakukan kepada seseorang yang usianya di bawah usia
atau ada unsur pemaksaan, baru kemudian menjadi delik pidana. Kalau enggak demikian dianggap boleh-boleh saja. Seperti itu ya. Maksudnya tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman kecuali kalau disebarkan misalkan undang-undangnya undang-undang tentang penyebaran pornografi dan porno aksi. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang jatuh dalam berbuat zina, ya berarti dia bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak diceritakan. Dosa-dosa besar terutama itu tidak diceritakan. Itu adalah aib yang Allah taala tutup, jangan lagi dibuka. Jangan lagi dibuka. Ya, jadi kadang-kadang kan seseorang terpancing kalau ada katakanlah dalam pembicaraan ketika ngisi di podcast misalkan atau semacamnya, oh saya dulu begini, saya biasa melakukan ini misalkan. Wallahu taala alam bisawab, lebih aman dan hati-hati adalah tidak diceritakan, sebab Allah telah menutup. Allah telah menutup. Nah, ya silahkan, ada yang lain mungkin Pak? Ya silahkan. Tadi Ustaz sampaikan di zaman Rasul itu kalau ada masjid yang dibangun oleh orang munafik, Iya, bahkan jadi dirobohkan oleh Rasulullah SAW. sekarang kan banyak juga Ustaz itu masjid-masjid yang dibangun sama orang-orang munafik, atau mungkin tanahnya itu sengketa itu kita aman aja sholat di situ, atau kita mencari tempat masjid yang lebih bagus. Iya, jadi masjid itu harusnya dibangun ala taqwa minallah, dibangun di atas pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk beribadah, sebagai tempat untuk beribadah. Nah, kaum munafikin mereka membangun masjid untuk tempat-tempat ngumpul, membicarakan bagaimana mengganggu Rasulullah SAW dan dakwah Rasulullah SAW serta para sahabat, dan mereka merancang supaya Rasulullah SAW sholat di sana, kemudian beliau dijebak untuk mencelakai dan membunuh Rasulullah SAW, dan mereka mengundang pihak musuh ke masjid tersebut, merencanakan. Itu yang ada dalam histori masjid Dirar tersebut. Dan demikian juga kata para ulama, masjid-masjid yang dibangun bukan atas dasar ketakwaan. Masjid-masjid yang dibangun bukan atas dasar ketakwaan. Ya, maka yang demikian ya, contohnya misalkan ya masjid-masjid yang di sana tidak dibangun di atas ketakwaan itu sangat banyak. Sebab masjid itu adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan masjid-masjid yang kalau bukan golongan kami tidak boleh sholat di sini misalkan, atau masjid-masjid yang mereka menghalangi sebagian manusia nggak boleh sholat misalkan, atau masjid-masjid yang di sana juga dominan hal-hal menyimpang, ya masjid tapi jadi konser musik misalkan di dalamnya, atau masjid di sana dilakukan berbagai macam kemaksiatan, maka masjid-masjid yang perlakuan yang demikian itu dilakukan oleh otoritas, bukan oleh pribadi. Contohnya misalkan hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menceritakan Rasulullah SAW memerintahkanku untuk meratakan kuburan yang ditinggikan. Tidak boleh secara person seseorang kemudian melakukan, datangi kuburan, kubah-kubah, kuburan yang dibangun kemudian diratakan. Itu adalah otoritas wewenang daripada otoritas yang berkuasa. Demikian juga hal yang demikian. Dan para ulama mengingatkan di masjid itu tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang. Wa annal masajida lillah. Maka dikatakan daripada Muslim Al-Khawlani, perkataan yang terkenal, beliau salah seorang ulama dari ahlu sunnah, la an anni ra'aitu naran fi masjid dzalika la ahabu ilayya min an ara bid'atan fil masjid. Sungguh seandainya aku melihat ada api di masjid, itu bagiku lebih terasa enteng
daripada ada hal-hal yang jelas dan terang benderang bahwa yang demikian itu adalah bid'ah. Nah, seperti itu kata Muslim Al-Khawlani wallahu taala alam bisawab. Nah, ada yang lain mungkin silahkan. Ya. Terkait dengan namanya tiga sahabat yang bertobat kepada Allah sama perempuan tadi yang berzina, Ustaz, amalan seperti apa yang beliau lakukan di samping dia berterus terang gitu ya, meminta maaf dan mau dirajam gitu ya, terus korelasinya dengan kondisi kita yang secara umum mungkin hukum Islam belum berlaku di kita. Amalan seperti apa Ustaz di samping tadi ada taubatan nasuha dan lain sebagainya, Ustaz? Mohon penjelasan. Iya, jemaah dan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tadi adalah dua kasus yang berbeda, dua hadis yang berbeda. Yang pertama tentang 3 orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ketiga, Rasulullah SAW pulang di tengah apa yang dilakukan oleh kaum munafikin. Mereka berlomba datang kepada Rasulullah menyampaikan alasan-alasan ketidakikutsertaan, alibi-alibi, bahkan kebohongan-kebohongan. 3 orang sahabat tadi menyatakan secara terus terang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak punya alasan yang ingin kami sampaikan. Kami tidak punya alasan. Kami salah." Ya, kami salah. Gitu saja. Jadi itu yang mereka lakukan. Dan sebelumnya mereka memang adalah 3 orang sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, senantiasa terdepan dalam kebaikan, senantiasa ikut berjihad. Nah, dalam perang Tabuk itu tidak ikut jihad. Itu kejadiannya. Padahal perang Tabuk itu Rasulullah melakukan mobilisasi pasukan secara besar-besaran. Tapi ketiga orang ini menunda dan menunda. Adapun yang berikutnya tadi adalah tentang kasus zina. Nah, ketika di negara kita tidak melaksanakan syariat Islam, jadi negara kita ini melaksanakan syariat Islam, Pak, melaksanakan syariat Islam, hanya saja masih terbatas pada yang pertama hukum pernikahan, kemudian apa lagi, warisan, kemudian wakaf dan zakat, kemudian ekonomi Islam sebagiannya dalam bentuk undang-undang perbankan syariah, kemudian apalagi dalam pengaturan haji, bahkan ada kementerian. Walhamdulillah, tapi kurangnya belum ke pidana dan perdata, itu saja, belum ke pidana dan perdata. Jadi nanggung sebetulnya, sedikit lagi gitu ya. Harusnya bisa dan harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan oleh kaum muslimin supaya pidana dan perdata untuk kaum muslimin disesuaikan dengan hukum Islam. Dan itu sebetulnya legal dan sah serta dilindungi. Sebab Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu ya, dengan merdeka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan negara juga menjamin kebebasan Pak, untuk beribadah dan menjalankan agamanya masing-masing. Dan juga pada sila yang pertama, negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atas demikian harusnya pidana dan perdata itu bisa masuk dan diperjuangkan oleh kaum muslimin. Tapi memang sulit Pak ya, begitu ya. Nah, ketika diterapkan syariat Islam berarti punya pilihan. Misalkan seseorang jatuh dalam zina, atau dia jatuh mabok-mabokan misalkan, atau hukuman lain yang butuh pada tindakan had. Nah, ketika dia terjatuh dalam dosa tersebut berarti dia punya pilihan. Sebab pembuktian dalam Islam itu kan ada saksi. Ada saksi atau pengakuan. Contohnya kalau berzina 4 saksi. Kalau mencuri 2 saksi. Tapi kan kalau mencuri jelas ya, dikembalikan, ngaku gitu ya. Nah, kalau zina 4 saksi atau pengakuan, atau wanita kalau belum menikah dia hamil, itu punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia minta disucikan.
Pilihan yang kedua, kalau tidak ada 4 saksi, dia cukup taubat dan diam. Nggak ada yang bisa menyeret dia ke mahkamah kalau dosa zina, selama dia nggak apa? Nggak ngaku. Yang kedua apa tadi? Nggak ada 4 saksi. Tapi yang sulit memang perempuan. Ya, perempuan kan hamil ketahuan ya, kecuali tinggal di rumah. Seperti itu. Jadi pilihannya demikian. Kita minta dirajam ataukah cukup dengan taubat? Ya. Cukup dengan taubat. Dan salah satu kelebihan hukum Islam adalah ketika diterapkan itu sudah selesai di dunia, selesai di dunia. Misalkan seorang pencuri, dia dipotong tangannya, selesai. Di akhirat dia bebas atas pendapat kebanyakan para ulama. Jikalau dia taubat sebelum dilaksanakan hukuman, sepakat semua para ulama bahwa dia bahkan dapat pahala dari diterimanya taubat dia. Tapi yang masalahnya adalah kalau dia dihukum dengan hukuman penjara misalkan, dia berzina di penjara, apakah itu menghapuskan dosanya? Tidak, sebab tidak sesuai dengan syariat Islam. Dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau ada hukum Islam kan simple Pak ya, membunuh, mencuri, dipotong, zina, rajam, sehingga angka kriminalitas itu bisa ditekan. Itu bisa ditekan. Taib, ada lagi mungkin satu? Ya silahkan. Tadi saya simak yang tentang zina yang perempuan wanita yang tidak bisa itu kan dirajam saja. Ya. Kalau misalkan yang publik kan kayak dicambuk ya untuk kemudian. Kalau di mana? Yang belum menikah. Kalau yang belum menikah itu dicambuk, iya. Kalau belum menikah dicambuk. Kemungkinan wanita tadi berarti kalau dirajam pernah menikah gitu maksudnya. Saya salah ngomong, bukan gadis. Pernah menikah gitu ya. Pernah menikah tapi suaminya tidak ada. Suaminya kemungkinan telah wafat atau dia telah bercerai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya kalau dilihat tindakan Rasulullah SAW dan perlakuan yang dilakukan adalah rajam, berarti sudah menikah. Nah, afwan, bukan gadis ya. Nah, jazakallah. Intinya kata para ulama, dia tidak ada suami. Kemudian itu ulasan para ulama ketika mengulas kenapakah wanita tadi tidak memilih diam. Motivasinya selain ingin disucikan, juga kalau wanita kan sulit kelihatan. Kalau wanita sulit kelihatan, berarti karena dirajam, pernah menikah, kemudian cerai, entah karena wafat atau cerai talak. Nah, taib. Ada yang lain mungkin silahkan jemaah. Taib jemaah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.